syariat tuh ngajarin tuh cara bukan cuma di masjid doang. Di jalanan juga ada syariatnya Allah. Di kendaraan juga cara berkendara ada syariatnya Allah. Di pasar berdagang juga ada syariatnya Allah. Bukan pakai syariat kalau mau sholat doang. Tapi kalau mau dagang atau kalau berkendara nggak pakai syariat lah. Ada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. La dharara wa la dhirar, nggak boleh saling mengganggu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Nggak beriman salah seorang kalian hingga kemauan dia ngikut dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kita punya hawa, kita punya obsesi. Maka jadikan obsesi kita itu di bawah syariat, bukan di atas syariat. Kita punya ambisi. Ambisi kita di bawah agama, di bawah syariat, bukan di atasnya syariat. Kalau masih dibenarkan dalam syariat ya silahkan. Tapi kalau udah nggak dibenarkan dalam syariat, buang. Itu obsesi, buang itu ambisi, buang itu fanatisme. Baik itu buat meraih kursi atau tahta. Kalau udah bertentangan dengan syariat, tinggalkan itu semuanya. Jangan diturutin. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah 'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman tuh ada 70 sekian pintu, 70 sekian peringkat, 70 sekian ranting, cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Singkirin duri, singkirin paku, singkirin batu, singkirin sampah dari jalanan. Makanya orang tuh adna iman, nyingkirin gangguan dari jalanan. Itu yang paling rendah. Subhanallah. Nah sekarang kalau ngelihat gangguan, ngelihat duri, ngelihat batu mengganggu di jalan, ngelihat lobang, ngelihat sampah, terus nggak terganggu, masih ada iman. Itu mukmin ngelihat begitu, hatinya bergejolak, singkirkan gangguan tersebut. Bukan syuf adnaha imatatul adza, minimal tuh menyingkirkan gangguan dari jalanan. Itu iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalanan, dapat deh keimanan, ranting iman. Bukan ketika ngelihat gangguan, bukannya disingkirkan, malah bikin seminar. Siapakah yang menaruh batu ini? Siapakah yang naruh sampah ini? Begitu. Udah sibuk ngoceh, sampahnya masih berkeliaran. Gangguannya masih bertebaran di mana-mana. Angkat dulu, singkirkan dulu. Angkat, singkirkan, benahi. Imatatul adza 'anit thariq. Singkirkan gangguan. Kalau dibiarin, stop. Mobil semuanya macet sampai kemana-mana. Padahal singkirkan tuh gangguan udah selesai. Itu kadang tuh macet sampai berjam-jam. Panjang, sampai 2 km, 3 km. Begitu sampai ke titik macet, ada apa? Ada ember tergeletak di tengah jalan. Singkirin. Itu ember. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Termasuk juga gangguan dari jalanan, taruh mobil bukan pada tempatnya. Taruh motor bukan pada tempatnya. Ya, taruh motor bukan di tempat, taruhnya motor. Parkir sembarangan sampai mobil panjang susah. Kadang sampai baret. Udah gitu kalau baret yang disalahin mobilnya bukan motornya. Geser. Sampai itu sebagian orang tuh nggak mau beli
dagangan yang dijual di pinggir jalan, yang ngambil badan jalan. Bilang kenapa? Syubhat dagangannya. Sebab dijual dengan merugikan orang lain. Dijual dengan merugikan orang lain, syubhat dagangannya. Dijualnya itu merugikan orang lain, bikin orang jadi macet, bikin orang jadi terganggu. Ada syubhatnya, bahkan ada haramnya di situ. Al-wara' di situ tempatnya. Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Mau dagang di tempat dagang. Mau taruh kendaraan di tempat taruh kendaraan. Kalau jalanan namanya apa? Jalanan. Buat jalan. Bukan parkiran. Kalau mau parkir di parkiran. Parkiran buat parkir, jalanan buat jalan. Tuh. Cuma kita masalahnya komplainnya kalau ini dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau kita melakukannya sendiri, kita nggak menganggap kalau itu sebuah gangguan. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan melarang dari sebuah perangai buruk, tapi kamu sendiri ngerjain. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Masing-masing harus dengan kesadarannya dia sendiri. Ada syariat tuh ngajarin tuh cara, bukan cuma di masjid doang. Di jalanan juga ada syariatnya Allah. Di kendaraan juga cara berkendara ada syariatnya Allah. Di pasar berdagang juga ada syariatnya Allah. Bukan pakai syariat kalau mau sholat doang. Tapi kalau mau dagang atau kalau berkendara nggak pakai syariat lah. Ada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. La dharara wa la dhirar, nggak boleh saling mengganggu. Sampai itu kalau ngelihat gangguan di jalan tuh orang dulu ketika menyingkirkan gangguan atau sampah dari jalan, dia pungut sambil ngucap la ilaha illallah. Dalam sesaat dia menggabungkan antara iman yang paling tinggi dan iman yang paling rendah. Kamu mungut ya. Marah itu kal jannah nama talibuha walakan nar nama haribuha. Saya nggak pernah ngelihat sesuatu yang seperti sorga dan seperti neraka. Pencari sorga ini unik. Ada orang mencari emas, cari tambang emas. Itu tambang operasi tiap malam, siang malam, beroperasi terus. Tanya tuh tambang emas. Minyak, kilang minyak, operasi siang malam. Gas, operasi siang malam. Pabrik, waduh, ada 3 shift. Operasi siang malam. Kecuali pencari sorga. Pencari sorga enggak siang malam. Makanya unik nih, sorga, pencari sorga kok bisa tidur? Bisa tidur. Nyari sorga, orang nyari emas 24 jam. Ini buat nyari sorga dia banyakan tidurnya daripada kerjaannya. Sholat 5 menit, terus tidur lagi. Ntar 5 menit lagi, terus udah. Bas gitu doang. Orang buka toko aja nggak buka setengah jam. Lu niat gak sih dagang? Kok cuma bukanya cuma setengah jam doang? Nah ini sekarang ente niat gak sih nyari sorga? Niat gak nyari sorga? Sholatnya aja cuma 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kali 5, 25 menit. Itu 5 menit paling lama. Lu niat gak sih cari sorga? Saya heran. Nih, ada orang nyari sorga kok bisa tidur? Ada orang kabur dari neraka, ya, tapi bisa tidur. Kebakaran, api, dia molor. Dia jurit-jurit api, tapi tidur. Rumahnya kebakar, bentar tidur dulu, tanggung. Tidur dulu. Itu api dunia. Oh ini api akhirat. Nar. Pencari sorga, kok bisa nyantai banget? Kabur dari neraka kok nyantai banget? Nggak niat kabur. Niat mau sauna emang di neraka dia. Waliyadzubillah min dzalik.